Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar oceanografi. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat dalam menjalani perkuliahan di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video ini, silahkan lakukan presensi di siang masing-masing sesuai dengan jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi dalam pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang laut dan iklim. Jika kita lihat dalam RPS, pertemuan ini merupakan pertemuan minggu ke-14 dengan topik laut dan iklim, dan referensi yang kita gunakan yaitu buku Fundamental Oceanography. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh perubahan iklim pada ekosistem laut, sedangkan yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses terjadinya El Nino dan La Nina serta pengaruhnya bagi sumber daya perikanan dan kelautan. Adapun beberapa bahasan dalam materi kali ini yaitu pengertian iklim dan perubahan iklim, kemudian dampak perubahan iklim pada ekosistem laut, serta yang terakhir adalah El Nino dan La Nina. Kita masuk ke sistem atmosfer dan laut. Jadi, lautan dan atmosfer merupakan suatu sistem yang saling berpasangan atau couple system, di mana selalu terjadi pertukaran antara keduanya, di mana pertukaran tersebut meliputi yang pertama kesetimbangan panas, contohnya adalah radiasi, momentum, dan panas. Kemudian yang kedua pertukaran yang terjadi yaitu kesetimbangan massa air, yaitu evaporasi atau condensation, dan juga presipitasi atau river runoff. Pertukaran panas antara laut dan atmosfer akan mengendalikan sirkulasi atmosfer global. Meskipun fenomena ini merupakan fenomena regional, namun mempengaruhi iklim lokal, utamanya di daerah tropis di mana energi matahari paling besar. Dalam hal ini adalah karena di daerah tropis sinar matahari lebih intens jika dibandingkan dengan daerah subtropis ataupun zona kutub. Kemudian ada kita bahas yang kesetimbangan panas dulu atau heat budget air laut. Di sini ada rumus QT sama dengan QS tambah QB tambah QH tambah QE dan QV, di mana Q itu menunjukkan rata-rata aliran panas yang diukur dalam joule per detik, atau bisa digunakan satuan watt per meter persegi atau W per M kuadrat. Komponen budget tersebut yaitu QT, total rata-rata panas yang diperoleh atau hilang dari badan air, kemudian QS itu merupakan rata-rata energi matahari yang masuk melalui permukaan laut, QB merupakan rata-rata panas yang hilang oleh laut ke atmosfer dan angkasa sebagai radiasi gelombang panjang. Kemudian QH, rata-rata panas yang hilang melalui permukaan laut akibat konduksi. Kemudian QE, rata-rata panas yang hilang atau diperoleh akibat penguapan atau kondensasi. Sedangkan QV, yaitu rata-rata panas yang hilang atau diperoleh oleh badan air akibat arus. Jadi di sini ada contoh distribusi dari 100 unit radiasi gelombang pendek yang datang dari matahari ke atmosfer dan rata-rata jangka panjang permukaan bumi. Jadi kita bisa lihat di gambar bahwa ada 100 unit yang datang radiasi from sun atau dari matahari. Nah, ketika sampai ke bumi, yang sampai ke air atau ke laut itu hanya sekitar 48 unit, di mana sisanya bisa saja dipantulkan atau diserap menjadi atom, kemudian dipantulkan lagi, ada yang dipantulkan ke udara atau kembali ke luar angkasa, ada yang berada di surface atau permukaan, kemudian ada juga yang dipantulkan setelah sampai ke permukaan, dipantulkan kembali lagi ke angkasa. Kemudian dari yang 49 itu
ada namanya proses fotochemical, dan kemudian ada juga yang dilepaskan lagi dengan long wave radiation atau gelombang panjang dari bumi kembali lagi ke luar angkasa. Nah, jadi kalau kita lihat suhu permukaan laut yang ada di bumi, jadi tadi karena intensitas cahaya atau intensitas radiasi dari matahari di daerah tropis atau zona ekuator itu, nah otomatis mempengaruhi juga suhu permukaan lautnya. Jadi ada juga terkait efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu adalah rata-rata suhu permukaan bumi sekitar 15 derajat Celcius. Jika terjadi penguapan atau jika tidak terjadi penguapan air, karbon dioksida maupun metana di atmosfer, suhu permukaan akan menjadi beku hingga minus 18 derajat Celcius dan semua sungai, danau, dan lautan akan menjadi padat dan beku. Terdapat 7 jenis gas di bumi yang berkontribusi pada pemanasan atmosfer, yaitu water vapor, carbon dioxide, metan, nitrous oxide, ozon, klorofluorokarbon, dan hidrofluorokarbon. Nah, jadi adanya pemanasan global, 60% dari pemanasan disebabkan oleh penguapan air, 26% karena karbon dioksida, 8% ozon, dan 6% metana dan nitrooksida, serta yang gas-gas lainnya kurang dari 1%. Jadi terhadap total dampak pemanasan global. Nah, jadi bisa kita lihat di gambar. Jadi kita bisa lihat karbon dioksida level atau level karbon dioksida di bumi ini dari tahun ke tahun, dimana sebelum tahun 1950. Jadi semakin naik tingkat karbon dioksidanya. Nah, kalau 1950 aja sudah naik, apalagi di tahun sekarang pasti akan lebih naik lagi. Dampak dari efek pemanasan global atau efek rumah kaca yaitu kita ketahui bersama mencairnya es yang ada di kutub, sehingga kalau kita lihat di gambar, hewan-hewan yang ada di kutub itu area tempat tinggalnya akan semakin kecil karena efek dari pemanasan global itu, sehingga membuat es-es yang ada di kutub mencair. Akibat mencairnya es di kutub, maka akan ada dampak lain yaitu sea level rise atau kenaikan muka air laut. Jika kita lihat di gambar ini, maka terjadi perubahan atau kenaikan muka air laut dari tahun yang lalu 1880-an hingga 2020. Nah, jadi semakin naik permukaan air laut kita dari tahun ke tahun akibat es yang ada di kutub mencair. Nah, jadi kita bisa lihat juga di sini bahwa tahun 1993 sampai 2018 ini bisa diidentifikasi. Jadi dari kenaikan muka air laut atau global sea levelnya dari satelit, nah itu didapatkan tambahan dari mana saja. Bisa kita lihat ada tambahan dari mostly melt water atau mencairnya es. Nah, kemudian ada yang thermal expansion. Jadi jika digabungkan akan naik sekitar hampir 10 cm hingga 2018. Nah, jika ini akan terus terjadi, maka yang akan dampaknya untuk manusia adalah yang pasti kota-kota ataupun wilayah daratan yang ada di bumi ini akan tenggelam jika es atau penambahan muka air laut ini terus terjadi. Jadi
Jadi kota-kota dan juga daratan-daratan yang ada di bumi ini akan tenggelam. Nah, jadi itulah efek dari rumah kaca. Kemudian ada namanya ENSO atau singkatan dari El Nino, La Nina, and the Southern Oscillation. Jadi ENSO ini merupakan bentuk anomali laut yang terjadi secara periodik di perairan Samudra Pasifik di daerah tropis. Seorang ahli meteorologi Inggris dan juga kepala meteorologi India, Sir Gilbert Walker, menemukan adanya perbedaan suhu permukaan laut di stasiun pengamatan di wilayah Pasifik. Ketika tekanan meningkat di timur, sebaliknya di barat terjadi penurunan tekanan. Perbedaan tekanan ini disebut dengan Southern Oscillation dan indeksnya disebut dengan Southern Oscillation Index. SOI atau Southern Oscillation Index ini mengukur derajat perbedaan antara tekanan permukaan antara Tahiti dan Darwin. Sifat dari sel Walker merupakan kunci El Nino. Sirkulasi Walker disebabkan perbedaan gaya tekanan yang dihasilkan dari sistem tekanan tinggi di atas Pasifik Timur dan sistem tekanan rendah di atas Indonesia. Ketika sirkulasi Walker melemah akan terjadi El Nino, dan sebaliknya ketika sirkulasi Walker menguat akan terjadi La Nina. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu dulu, yaitu El Nino. Jadi El Nino itu adalah berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak laki-laki, merupakan anomali hangatnya suhu permukaan laut yang terjadi di perairan Samudra Pasifik. Efek yang ditimbulkan oleh El Nino di perairan dunia, terutama Indonesia, adalah berkurangnya curah hujan atau kekeringan di wilayah Indonesia. Hal ini biasanya berdampak pada sering terjadinya kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi kita bisa lihat di gambar bahwa jika terjadi El Nino, hujan akan berada di Samudra Pasifik, di tengah-tengah Samudra Pasifik, yang harusnya normalnya hujan akan terjadi mendekati Indonesia. Dan ketika La Nina, sebaliknya. Jadi kalau La Nina adalah hujan sudah mendekat atau sudah berada atau lebih dekat dengan Indonesia, dan itu mengakibatkan perubahan juga yang ada di Indonesia. Kemudian kita bisa lihat juga di sini bahwa daerah thermocline, nah ketika kondisi El Nino dan ketika kondisi La Nina berbeda dengan kondisi normalnya, yaitu ketika El Nino, thermocline-nya, daerah thermocline akan cenderung lebih memiliki nilai yang sama, hampir nilai yang sama, sedangkan kalau thermocline yang ada di posisi La Nina maka cenderung lebih miring kurvanya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat kondisi El Nino. Nah, bisa jadi terjadi hujan di tengah-tengah Pasifik atau mendekati Amerika, nah, benua Amerika. Jadi di mana yang normalnya adalah hujan akan terjadi di mendekati Indonesia. Nah, kita bisa juga lihat di sini, jadi adanya upwelling dan juga lapisan thermocline. Jadi ketika tidak ada El Nino di tahun yang sama dengan terjadinya El Nino, jadi bisa kita lihat lapisan thermocline-nya berbeda. Dan ini juga pada saat El Nino dan non El Nino, jadi di awal tahun tidak terjadi El Nino, sedangkan di akhir tahun 97 itu terjadi El Nino. Dan kita lihat di data satelit, pengukuran data satelit, nah, suhu permukaan lautnya berbeda. Jadi yang awal mulanya atau di bulan-bulan awal tahun 97 ini perairan dekat benua Amerika itu dingin, sedangkan di akhir-akhir 97 itu perairan di benua Amerika itu panas, hangat. Nah, itulah efek dari El Nino. Sedangkan untuk yang kedua adalah La Nina, juga berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak perempuan,
merupakan kebalikan dari El Nino, di mana terjadi fase dingin di perairan Samudra Pasifik zona tropis yang mengakibatkan penurunan sea surface temperature sebesar 3 derajat sampai 5 derajat Celcius dari suhu normalnya. Sama halnya dengan El Nino, La Nina juga memiliki dampak secara global, dan untuk perairan Indonesia berdampak meningkatnya curah hujan. Hal ini memberikan dampak terjadinya banjir di beberapa daerah di Indonesia. Nah, jadi kita tadi itu El Nino dan ini adalah El Nina. Jadi posisi awan atau mungkin pengaruh hujan. Jadi hujan akan lebih sering terjadi di Indonesia ketika ada kondisi La Nina ini. Dan kita bisa lihat di grafik ini. Jadi dilakukan pengukuran dari tahun 1950 sampai 2005. Jadi ada waktu-waktu tertentu akan terjadi El Nino dan waktu-waktu tertentu akan terjadi La Nina. Dan dari data ini kita bisa lihat bahwa lebih sering terjadi El Nino jika dibandingkan dengan terjadinya La Nina. Nah, jadi ada beberapa efek dari El Nino dan La Nina. Jadi dari penjelasan tadi kita bisa lihat adanya kebakaran hutan atau ketika terjadi El Nino, dan ketika terjadi La Nina akan lebih sering terjadi banjir dan seterusnya. Jadi ini merupakan ciri-ciri kondisi normal atau non El Nino. Kemudian kita bisa lihat bahwa tekanan rendah di wilayah Indonesia, adanya angin pasat kuat, lemahnya arus balik, terjadi upwelling di daerah Peru, air hangat ke barat, air dingin ke timur, angin topan berkonsentrasi di barat di atas air hangat, angin pasat bertiup menuju barat melewati Pasifik tropis, suhu permukaan laut sekitar 8 derajat lebih tinggi di barat, suhu rendah ada di Amerika Selatan karena upwelling air dingin dari lapisan lebih dalam. Air dingin yang kaya akan nutrien mendukung tingginya produktivitas primer, keragaman ekosistem laut, dan perikanan utama. Curah hujan meningkat di permukaan perairan Indonesia yang hangat dan Pasifik Timur yang relatif kering. Kemudian untuk El Nino dicirikan sebagai berikut: menurunnya osilasi selatan, melemahnya angin pasat, menguatnya arus balik, dan seterusnya. Jadi suhu permukaan laut meningkat dan menurunnya produktivitas primer secara drastis, dan perubahan sumber panas menyebabkan perubahan sirkulasi atmosfer global. Dan itu, terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.